Video kali ini kita akan membahas tentang transmisi gaya akibat getaran. Jadi begini ceritanya, ada misalkan sebuah massa atau mesin kemudian ditumpuk oleh bekas dan damper. Kemudian pada mesin itu dikenai gaya eksitasi yaitu F0 sin omega T. Jadi ada gaya ke atas ini dikenakan pada mesin atau pada M-nya. Nah kemudian kita cari berapa gaya yang ditransmisikan pada lantai akibat getaran dari gaya eksitasi ini. Pertama-tama kita bikin free body diagramnya. Ini kurang 1, berarti ini ke atas adalah Ft. Ke atas Ft karena ini bergerak ke atas, posisi bergerak ke atas berarti gaya inersianya ke bawah yaitu mx double dot. Nah, akibat massa bergerak ke atas berarti dia ditarik ke bawah atau ditahan oleh pegas dan damper yaitu sebesar kx dan cx dot. Nah, kita gunakan prinsip aksi reaksi. Ketika massa ini ditarik ke bawah oleh pegas dan damper berarti pada lantai itu ditarik ke atas oleh pegas dan damper tersebut yaitu sebesar kx dan cx dot. Aksi reaksi berlawanan arah sama besar dan segaris. Dengan demikian gaya yang disalurkan ke lantai ini adalah kita simbolkan Ft dalam fungsi waktu yaitu cx dot tambah kx. Nah kemudian kita sudah tahu di sebelumnya bahwa ketika dikasih gaya eksitasi gaya luar sebesar Ft berarti yang berupa sinus ya, berupa gelombang sinus, maka getaran pada massa ini kita bisa nyatakan dengan persamaan seperti ini yaitu getaran pada massa X sama dengan X0 sin omega T min Pi. Jadi ada beda fasa dengan gaya eksitasinya. Karena ini ada X dot, kita perlu X dotnya yaitu kita turunkan berarti omega X0 cos omega T min Pi. Kita turunkan ya ada X dot. Nah ini kita bentuk dalam bentuk sinus supaya nanti kita bisa gambar dalam diagram fasor sehingga menjadi X dot sama dengan omega X0 sin omega T min Pi ditambah dengan 90 derajat. Ini persamaan 2, ini persamaan 1. Akibat adanya damper dan pegas, terutama damper ya, akibat adanya damper maka getaran pada X atau getaran pada ini pada mesinnya itu kan berbeda fasa terhadap Ft. Beda fasanya adalah Pi. Kemudian akibat adanya pegas damper ini juga itu menyebabkan gaya yang diterima oleh lantai itu juga memiliki beda fasa terhadap X, yaitu kita simbolkan dengan beta. Jadi seperti ini konsepnya, sumber getarannya adalah Ft F0 sin omega T, ini berupa gaya di atas ini. Kemudian getaran pada massanya adalah X0 sin omega T min Pi, ini berupa simpangan. Ini kita sudah bahas di video-video sebelumnya. Jadi getaran pada atau sumber getaran berupa Ft menimbulkan getaran pada massa yaitu sebesar ini. Kemudian getaran pada lantai itu juga akan terdapat beda fasa, kita simbolkan beta, sehingga gaya pada lantai itu juga bisa kita tuliskan dengan persamaan Ft sin omega T min beta. Ada beda fasa beta dan amplitudenya adalah Ft. Nah dengan demikian kita bisa substitusi ini Ft ini kita pindahkan ke sini. Nah, persamaan ini 3 dan persamaan 2 kita substitusi ke persamaan 1 menjadi seperti ini. Nah, Ft adalah gaya pada lantai yang diterima oleh lantai, Ft sin omega T min beta sama dengan C X dot, X dotnya tadi yang ini kita pakai ini ditambah dengan K kalikan X, X nya yang ini. Nah sehingga seperti ini, Ft sin omega T min beta sama dengan C omega X0 sin omega T min Pi plus 90 derajat ditambah dengan Kx0 sin omega T min Pi. Nah, kita sudah punya persamaan yang memiliki sinus, sinus, sinus. Nah, jika kita menggunakan diagram fasor maka kurvanya seperti ini diagramnya.
Pertama kita bikin sudut omega T untuk menggambarkan yang omega T dulu, karena ini ada minus dan plus. Kita gambar omega T dulu. Kemudian kita gambar yang FT. FT memiliki sudut omega T min beta. Berarti ini kita gambarkan betanya sehingga FT-nya seperti ini. Ini panjangnya FT. Nah, itu sama dengan ini kita gambarkan KX-nya dulu. Ini adalah omega T min P. Kita gambar P-nya, kemudian kita gambar KX0-nya ini. Jadi yang FT ini sama dengan KX0 ini. Sin ya, terutama ini ya, pakai sin. Jadi tingginya ini sama dengan tingginya ini ditambah dengan omega T min P tambah 90 derajat tambah 90 derajat. Sehingga FT sama dengan KX0 ditambah dengan C omega X0. Ini yang realnya atau yang nilai cosnya, ini adalah nilai yang sinnya. Nilai sin berarti yang ini adalah tinggi dari FT ini sama dengan tinggi dari KX0 ditambah dengan tinggi dari C omega X0. Tinggi dari sumbu Y maksudnya. Nah, dari diagram fasor ini kita bisa memperoleh rumus untuk menghitung FT dan sudut fasanya betanya. Kita mulai sudutnya dulu. Segitiganya adalah ini. Berarti yang ini, yang kecil ini adalah ini, berarti P dikurangi dengan beta. Jadi P kurangi beta ini sudutnya adalah arkes tangen dari C omega X0 dibagi dengan KX0. Ini X0 nya bisa kita coret sehingga menjadi P dikurangi beta sama dengan arkes tangen dari C omega dibagi dengan K. Nah, kita bawa yang P nya ke sebelah kanan karena kita tujuannya mencari beta, sehingga minus beta sama dengan arkes tangen dari C omega dibagi dengan K dikurangi dengan P. Kita kalikan 1, kita kalikan min 1 bagi yang kiri maupun yang kanan, sehingga sudut beta itu sama dengan sudut P dikurangi dengan arkes tangen dari C omega dibagi dengan K. Ini rumus yang kita gunakan untuk mencari betanya. Nah, sedangkan P kita sudah tahu di video sebelumnya, yaitu jika kita mengetahui gaya eksitasi kemudian kita pengen getarannya ini, berarti rumusnya adalah P nya ini. Kita review lagi bahwa X0 nya amplitudo dari getaran yang ini, X0 nya ini adalah F0 adalah gaya eksitasinya, amplitudonya dibagi dengan akar K dikurangi M omega kuadrat tambah C omega kuadrat. Nah, sudut P nya itu adalah arkes tangen C omega dibagi dengan K. Ini C omega dibagi dengan K dikurangi M omega kuadrat. Nah, ini kita masukkan ke dalam sini. P nya kita ganti dengan arkes tangen. Hingga persamaannya menjadi ini. Ini rumus awal tadi bahwa beta adalah P dikurangi arkes tangen C omega dibagi dengan K. Sedangkan P itu adalah arkes tangen dari C omega dibagi K min M omega kuadrat dikurangi arkes tangen dari C omega dibagi dengan K. Nah, kita ingat rumus penjumlahan arkes tangen. Jadi arkes tangen alfa dikurangi arkes tangen beta itu sama dengan arkes tangen alfa dikurangi beta dibagi dengan 1 plus alfa beta. Nah, ini alfanya, ini betanya, sehingga kita gabungkan betanya menjadi arkes tangen dari yang ini C omega dibagi dengan M kuadrat dikurangi dengan yang ini dibagi dengan 1 ditambah ini kalikan ini. Nah, ini kalau kita uraikan secara hati-hati akan ketemu sini. Arkes tangen beta, sudut beta, beda fasa dari yang persamaan gayanya ini. Sudut betanya itu adalah arkes tangen dari Cm omega kuadrat pangkat 3 dibagi dengan K dikalikan K min M omega kuadrat ditambah C omega kuadrat. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan yang support motion, yang suspension system itu sama persis ya. Jadi arkes tangen sudut beda fasa yang support motion maupun yang suspension system itu sama dengan sudut fasa pada transmisibilitasnya gayanya ini. Jadi gaya yang diterima oleh lantai itu beda fasanya sama dengan yang support motion, sama persis.
Nah, itu untuk yang sudut beta ya. Sekarang kita bicarakan tentang amplitudo getaran dari ini. Kita beta sudah tahu, berarti tinggal mencari berapa amplitudo dari gaya yang diterima oleh lantai. Nah, berasal dari diagram Fasor ini berarti Ft itu sama dengan Kx kuadrat ditambah Ft kuadrat sama dengan Kx 0 kuadrat tambah C omega X0 kuadrat. Kita gunakan Pitagoras. Berarti Ft kuadrat sama dengan Kx 0 kuadrat ditambah dengan C omega X0 kuadrat. Kita uraikan terus, kita kurangi atau kita pisahkan X0 nya, kita keluarkan X0 nya, sehingga Ft itu menjadi F0 kalikan akar K kuadrat tambah C omega kuadrat dibagi dengan akar Km K dikurangi M omega kuadrat ditambah dengan C omega kuadrat. Nah, ini kalau kita gunakan yang damping maupun damping ratio dan rasio dari natural frekuensi dibanding dengan frekuensi eksitasi, maka menjadi F0 sama dengan Ft sama dengan F0 akar 1 tambah 2 zeta R kuadrat dibagi dengan akar 1 min R kuadrat kuadratkan tambah 2 zeta R kuadrat sama. Nah, kalau kita inginkan yang non-dimensional form, bentuk yang non-dimensional tidak ada dimensi, berarti kita tinggal geser ke kiri. Ft dibagi dengan F0 adalah ini akar 1 plus 2 zeta R kuadrat dibagi dengan akar 1 min R kuadrat kuadratkan tambah 2 zeta R kuadrat. Nah, ini adalah gaya per gaya. Jadi inputnya berupa gaya, output ini inputnya gaya, outputnya gaya juga. Jadi inputnya itu yang itu Ft F0 sin omega t, dan outputnya adalah yang Ft ini, gaya pada lantainya. Oke, nah ini kalau kita ingat yang suspension system atau support motion itu sama persis, rumusnya sebelah kanan ini sama persis. Bedanya adalah yang di support suspension itu inputnya berupa displacement atau berupa simpangan, maka outputnya juga simpangan. Ini outputnya itu berupa simpangan, inputnya berupa simpangan. Ini kalau yang support system, support motion, ini sama persis rumusnya. Jadi perbandingan gaya itu sama dengan perbandingan displacement. Kita gunakan ini kalau inputnya berupa displacement, kita gunakan yang ini itu jika kita ketahui bahwa inputnya itu berupa gaya. Inputnya gaya, ini inputnya simpangan. Sama persis. Nah, berarti ini kita bisa samakan Ft dibagi dengan F0 sama dengan X0 dibagi dengan Y0. Perbandingan gaya output dan inputnya sama dengan perbandingan simpangan output dibanding dengan simpangan inputnya. Ini disebut dengan transmisibilitas gaya. Oke, sekarang kita sudah tahu bentuk yang ini, yang aslinya maupun yang kita sederhanakan ini. Kita coba yang arkes tangan ini kita jadikan yang bentuk yang sederhana, yaitu fungsi R dan zeta. Ini caranya seperti ini. Jadi yang ini, yang pembilangnya ini kita bagi dengan K kuadrat, yang penyebutnya juga dibagi dengan K kuadrat. Nah, kalau ini kita bagi, kita susun ulang sehingga menjadi yang ini pembilangnya itu menjadi 1 min R kuadrat tambah 2 zeta R kuadrat. Penyebutnya ini penyebutnya ya, jadi 1 min R kuadrat tambah dengan 2 zeta R kuadrat. Pembilangnya ini kalau kita urai-uraikan lagi itu menjadi 2 zeta R pangkat 3. Nah, sehingga sudut fasanya adalah ini 2 zeta R pangkat 3 dibagi dengan 1 kurangi R kuadrat tambah 2 zeta R kuadrat. Jadi sama persis sudutnya, sudut fasanya sama yang dengan suspension system. Ini output gayanya berupa gaya pada lantainya ini.
Jadi sama persis, kesimpulannya dengan yang support motion atau suspension system, bedanya adalah ini perbandingan gaya karena inputnya berupa gaya, yang ini berupa simpangan karena inputnya berupa simpangan. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.